Hujan darah turun dari langit ketika Arya menyadari bahwa dirinya akan mati untuk kedua kalinya. Tubuhnya gemetar di atas altar batu raksasa yang dipenuhi simbol-simbol kuno. Angin hitam berputar di sekelilingnya seperti ribuan roh yang sedang meraung. Di hadapannya berdiri para pemimpin suku terbesar alam Animus. Mereka tidak datang untuk menyelamatkannya. Mereka datang untuk mengorbankannya. Dan yang paling menyakitkan, pria yang kini berdiri paling dekat dengannya adalah orang yang dulu dianggapnya sebagai keselamatan, Valerius. Makhluk terkuat di seluruh dunia luas, raja ular yang bahkan para dewa pun waspadai, ayah dari anak-anaknya, pasangan yang terikat oleh takdir. Namun saat itu Arya tidak tahu apakah dirinya masih bisa mempercayainya, karena rahasia yang baru saja terungkap mampu menghancurkan seluruh dunia yang mereka bangun bersama. Saya rasa pembukaan cerita seperti ini langsung menempatkan inti konflik terbesar kisah tersebut. Bukan sekadar romansa, bukan sekadar dunia beast, tetapi pertanyaan yang jauh lebih menyakitkan. Bagaimana jika orang yang paling kita cintai ternyata terhubung dengan rahasia yang dapat menghancurkan hidup kita? Dan untuk memahami bagaimana Arya sampai di altar itu, semuanya harus dimulai dari kehidupan pertamanya. Kalau saya menceritakan kisah ini dari awal, Arya sebenarnya hanyalah wanita biasa. Tidak ada yang istimewa, tidak memiliki kekuatan super, tidak memiliki kehidupan mewah. Ia hanya pekerja kantoran yang setiap hari bergelut dengan target, laporan, lembur, dan rutinitas yang melelahkan. Hidupnya berjalan datar, membosankan, dan mungkin akan terus begitu sampai tua. Sampai sebuah kecelakaan mengubah segalanya. Suara rel, lampu kendaraan yang menyilaukan, benturan keras, dan kegelapan. Ketika membuka mata kembali, Arya mendapati dirinya berada di tempat yang tidak masuk akal. Langit berwarna keemasan, pepohonan menjulang setinggi gedung, hewan-hewan raksasa berkeliaran, dan yang paling mengejutkan, tubuhnya bukan lagi tubuh manusia biasa. Ia terlahir kembali di alam Animus, dunia tempat manusia dan binatang buas berevolusi menjadi makhluk setengah manusia. Ada manusia serigala, manusia harimau, manusia singa, manusia elang, manusia ular, dan puluhan ras lain. Sementara dirinya menjadi manusia buas kelinci. Saya sangat suka bagian awal dunia ini karena Arya langsung berada pada posisi yang paling lemah. Dalam banyak cerita dunia beast, ras kelinci sering dianggap tidak berguna dalam pertempuran, dan itulah yang terjadi pada Arya. Ia tidak memiliki taring, tidak memiliki cakar, tidak memiliki kekuatan besar, tidak bisa bertarung. Lebih buruk lagi, dunia Animus memiliki aturan yang sangat kejam. Setiap betina dewasa harus memiliki pasangan. Tanpa pasangan, mereka dianggap beban suku. Karena rasio kelahiran tidak seimbang, betina jauh lebih sedikit daripada jantan, dan pasangan menjadi simbol perlindungan. Masalahnya, tidak ada yang menginginkan Arya. Bukan karena wajahnya buruk, sebaliknya. Tetapi karena dirinya berasal dari ras yang dianggap lemah dan tidak memiliki keluarga yang dapat melindunginya. Maka ketika usia kedewasaannya tiba, para pemimpin suku Leonin mengambil keputusan. Arya harus pergi. Saya rasa bagian ini sangat menyedihkan karena Arya baru saja kehilangan dunia lamanya, lalu langsung ditolak oleh dunia baru. Tidak ada rumah, tidak ada keluarga, tidak ada tempat untuk kembali. Ia diusir ke wilayah liar, tempat yang bahkan para pemburu berpengalaman enggan masuki. Dan disitulah takdir mulai bergerak. Ketika malam tiba dan Arya hampir mati kedinginan, ia merasakan sesuatu mengawasinya dari balik pepohonan. Bukan manusia, bukan binatang biasa. Predator. Mata emas menyala dalam gelap.
Aura yang begitu menakutkan sampai seluruh hutan mendadak sunyi. Lalu sosok itu muncul. Valerius. Saya rasa kemunculan Valerius menjadi salah satu momen paling kuat dalam cerita. Karena sejak awal, ia terasa seperti makhluk yang tidak seharusnya berada di dunia yang sama dengan orang lain. Tinggi, dingin, hampir tidak memiliki ekspresi. Dan ketika berubah ke bentuk aslinya, seekor ular raksasa yang panjang tubuhnya mampu melingkari gunung. Nama Valerius dikenal seluruh alam Animus. Keturunan terakhir klan Ormen, makhluk kuno yang hampir punah, dan pemilik kekuatan yang bahkan para pemimpin suku tidak mampu tandingi. Semua orang takut padanya, semua orang menghindarinya. Karena siapapun yang membuatnya marah biasanya tidak hidup cukup lama untuk menyesal. Namun anehnya, ia tidak membunuh Arya. Ia hanya menatapnya lama, seolah menemukan sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Lalu mengklaimnya sebagai pasangan. Saya sangat suka perkembangan hubungan mereka karena tidak langsung berubah menjadi cinta. Justru sebaliknya. Arya takut pada Valerius, dan Valerius sendiri tidak memahami emosi manusia dengan baik. Ia hidup terlalu lama dalam kesendirian, terlalu kuat untuk memiliki teman, terlalu ditakuti untuk memiliki keluarga. Jadi ketika Arya mulai tinggal bersamanya, suasananya sering canggung, kadang lucu, kadang menghangatkan, kadang membuat frustrasi. Arya mengajarinya banyak hal sederhana, cara berbicara lebih lembut, cara memahami perasaan orang lain, cara menikmati kehidupan. Sementara Valerius melindunginya dari segala ancaman. Untuk pertama kalinya sejak datang ke alam Animus, Arya merasa memiliki rumah. Dan tanpa disadari, perasaan mulai tumbuh. Saya rasa salah satu bagian paling manis dalam cerita ini adalah bagaimana hubungan mereka berkembang perlahan. Bukan cinta instan, tetapi dua individu yang sama-sama kesepian dan perlahan menemukan tempat mereka dalam hidup satu sama lain. Lalu datang kejutan yang mengubah segalanya. Arya hamil. Bahkan, para tetua dunia Beast terkejut. Karena keturunan klan Orme sangat sulit memiliki anak. Tetapi Arya tidak hanya berhasil hamil, ia mengandung bayi kembar 3. Seluruh alam Animus langsung gempar. Karena anak-anak itu bukan sekadar keturunan Valerius. Mereka dianggap simbol masa depan dunia. Namun semakin besar kebahagiaan mereka, semakin banyak rahasia mulai terungkap. Saya rasa disinilah cerita berubah dari romansa dunia Beast menjadi epik fantasi yang jauh lebih besar. Arya perlahan mengetahui bahwa sejarah dunia yang selama ini dia dengar ternyata penuh kebohongan. Para dewa yang dipuja bukanlah pelindung, mereka adalah penguasa. Mereka sengaja memecah belah berbagai ras, mengendalikan kelahiran, mengatur peperangan, dan memelihara konflik agar kekuasaan mereka tidak pernah terganggu. Bahkan, kepunahan klan Orme ternyata bukan kecelakaan, melainkan pembantaian terencana. Valerius selama ini hidup sebagai buronan tanpa menyadari seluruh kebenaran. Dan anak-anak mereka menjadi ancaman terbesar bagi para dewa. Karena darah yang mengalir dalam tubuh ketiga bayi itu mampu mematahkan sistem yang telah mengendalikan alam Animus selama ribuan tahun. Saya sangat suka bagaimana ancaman dalam cerita terus meningkat. Yang awalnya hanya tentang bertahan hidup berubah menjadi perjuangan melawan para dewa. Namun motivasi para tokohnya tetap sederhana. Mereka hanya ingin melindungi keluarga. Ketika para dewa mulai bergerak, perang besar tidak dapat dihindari. Suku-suku terpecah, aliansi runtuh, rahasia kuno bermunculan, makhluk-makhluk legenda bangkit kembali. Dan Valerius akhirnya harus menghadapi masa lalunya. Ia bukan sekadar korban pembantaian, ia ternyata pewaris takdir yang jauh lebih besar.
Sementara Arya, yang awalnya hanya pekerja kantoran biasa, perlahan menjadi sosok yang mampu menyatukan berbagai ras. Ada sesuatu yang sangat menarik dalam perkembangan karakternya. Arya tidak pernah menjadi petarung terkuat, tidak pernah menjadi dewi perang, tetapi ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki siapapun, kemampuan memahami orang lain. Dan terkadang itulah kekuatan terbesar. Puncak cerita terjadi ketika rahasia terbesar para dewa akhirnya terbongkar. Mereka bukan pencipta dunia, mereka adalah penjajah dari dimensi lain. Alam Animus sebenarnya pernah menjadi dunia yang bebas, sampai para dewa datang dan mengambil alih. Karena itulah anak-anak Arya dan Valerius sangat berbahaya. Mereka mewarisi kemampuan untuk menghancurkan segel yang menjaga kekuasaan para dewa. Perang terakhir pun pecah. Langit terbelah, lautan mendidih, gunung runtuh. Para dewa turun langsung ke medan perang. Dan seluruh ras dunia Beast akhirnya bersatu untuk pertama kalinya dalam sejarah. Saya rasa bagian ini sangat memuaskan, karena semua perkembangan cerita sebelumnya bertemu di satu titik. Hubungan keluarga, persahabatan, pengorbanan, masa lalu Valerius, pertumbuhan Arya, semuanya berperan. Dalam pertempuran terakhir itu, Valerius benar-benar menunjukkan mengapa ia disebut makhluk terkuat di dunia. Tetapi yang akhirnya mengubah nasib dunia bukan kekuatannya, melainkan pilihan yang dibuat Arya. Pilihan untuk memutus siklus kebencian, pilihan untuk membangun masa depan baru. Bukan sekadar mengganti penguasa lama dengan penguasa baru. Dan itulah yang membuat kemenangan mereka terasa berarti. Di akhir cerita para dewa jatuh, sistem lama runtuh, dan alam Animus akhirnya bebas menentukan nasibnya sendiri. Anak-anak Arya tumbuh dalam dunia yang tidak lagi dikendalikan ketakutan. Berbagai ras mulai hidup berdampingan. Dan Valerius yang dahulu ditakuti seluruh dunia, akhirnya menemukan sesuatu yang tidak pernah bisa ia peroleh melalui kekuatan. Keluarga. Kalau saya melihat lebih dalam, cerita ini sebenarnya bukan hanya tentang romansa dunia Beast atau pasangan yang ditakdirkan bersama. Ini adalah cerita tentang rumah. Arya kehilangan rumahnya di dunia lama. Valerius tidak pernah benar-benar memiliki rumah sejak klannya dimusnahkan. Namun melalui satu sama lain, mereka menemukan tempat untuk pulang. Saya juga merasa kisah ini berbicara tentang bagaimana orang yang tampak paling lemah seringkali menjadi penggerak perubahan terbesar. Arya datang ke alam Animus sebagai kelinci yang diremehkan semua orang. Tetapi pada akhirnya, dialah yang membantu menyatukan dunia. Dan mungkin itulah alasan cerita ini terasa begitu memikat. Karena pada akhirnya, ini bukan sekadar kisah seorang pekerja kantoran yang berinkarnasi lalu menjadi pasangan makhluk terkuat di dunia Beast. Ini adalah kisah tentang dua jiwa yang sama-sama kesepian, dipertemukan oleh takdir, lalu bersama-sama menantang para dewa dan membangun kembali dunia yang lebih baik untuk anak-anak mereka.